Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang argumen. Apa itu argumen? Argumen ini adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari satu kumpulan pernyataan yang disebut dengan premis-premis. Contoh, semua mahasiswa pandai. Badu adalah mahasiswa. Dengan demikian, Badu pandai. Baris pertama dan baris kedua adalah merupakan premis-premis. Jadi pernyataan-pernyataan awal. Premis yang pertama, semua mahasiswa pandai. Badu adalah seorang mahasiswa. Jadi dapat disimpulkan Badu pandai. Inilah yang disebut dengan argumen untuk mencari kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan. Contoh yang kedua, semua manusia bermata empat. Badu adalah seorang manusia. Dengan demikian, Badu bermata empat. Jadi kalau kita melihat hubungan antara premis dengan kesimpulan, maka antara premis dan kesimpulan ini ada hubungannya. Karena kesimpulan yang didapat di sini adalah berdasarkan premis-premis awal yang diberikan. Di sini dikatakan bahwa semua manusia bermata empat. Dan Badu adalah seorang manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Badu bermata empat. Jadi perlu dicatat di sini bahwa logika yang kita bahas di sini hanya berhubungan dengan kesimpulan yang valid. Jadi contoh yang kedua ini tetap dapat dikatakan valid karena kesimpulannya mengikuti premis-premis yang ada. Dan validitasnya itu dapat dibuktikan dengan menggunakan aturan-aturan logika. Jadi dalam pembahasan di dalam logika proposisi, maka pernyataan seperti ini semua manusia bermata empat, ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari tidak ada. Namun yang kita lihat adalah hubungannya, hubungan antara premis dengan kesimpulan. Jadi apabila antara premis dan kesimpulan itu memiliki hubungan, maka dikatakan kesimpulan tersebut adalah valid. Karena kesimpulannya didapat dari premis-premis yang ada. Kemudian nanti kalau kita akan mengujinya pakai aturan logika, misalnya menggunakan tabel kebenaran ataupun strategi pembalikan segala macam, kita akan dapatkan bahwa pernyataan seperti ini akan didapatkan nilainya valid. Berikutnya kita akan melihat tentang validitas argumen. Jadi untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan validitas argumen tersebut. Validitas argumen adalah premis-premis yang diikuti oleh suatu kesimpulan yang berasal dari premis-premisnya yang bernilai benar. Itu dikatakan sebagai validitas argumen. Artinya di sini bahwa premis yang benar akan menghasilkan kesimpulan yang benar.
Itu merupakan validitas argumen. Validitas dapat dibedakan dengan kebenaran dari kesimpulan. Jika satu atau lebih dari premis-premis yang ada nilainya salah, maka kesimpulan dari argumen tersebut juga salah. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kesimpulan yang salah itu dihasilkan oleh premis yang salah. Validitas dapat diartikan tidak mungkin kesimpulan yang salah diperoleh dari premis-premis yang benar. Jadi maksudnya adalah bahwa apabila premis-premisnya itu benar, maka seharusnya kesimpulan yang didapat bernilai benar. Sedangkan apabila premisnya ada yang salah, maka kesimpulan yang dihasilkan juga akan salah. Jadi diingat bahwa kesimpulan yang salah itu karena diakibatkan oleh adanya premis yang salah. Sedangkan kesimpulan yang benar akan dihasilkan oleh premis-premis yang benar. Jadi tidak mungkin terjadi bahwa kesimpulannya salah tapi premisnya benar. Itu tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh yang ketiga, semua mamalia adalah hewan berkaki 4. Semua manusia adalah mamalia. Dengan demikian, semua manusia adalah hewan berkaki 4. Jadi menurut Anda, ini valid atau tidak? Jadi contoh yang ketiga ini juga dapat dikatakan bahwa argumennya valid. Tetapi premis pertamanya salah. Karena kesimpulannya tetap mengikuti premis-premisnya. Ya, jadi di sini memberikan contoh bahwa pernyataan awal atau premis ada yang bernilai salah, maka kesimpulannya akan salah. Namun antara premis awal dengan kesimpulan itu ada hubungan. Maka dapat dikatakan bahwa argumen tersebut adalah valid, yaitu hubungan antara premis dan kesimpulan seperti itu. Contoh yang keempat, ada jenis makhluk hidup berkaki 2. Semua manusia adalah makhluk hidup. Dengan demikian, semua manusia berkaki 2. Bagaimana dengan argumen seperti ini? Apakah valid atau tidak? Argumen seperti ini dikatakan tidak valid, tapi menghasilkan kesimpulan yang benar, meskipun tidak mengikuti premis-premisnya. Mengapa dikatakan tidak valid? Karena pada pernyataan yang pertama dikatakan di sini, ada jenis makhluk hidup berkaki 2. Inilah yang membuat hubungan antara premis dengan kesimpulannya itu menjadi tidak valid. Argumen ini akan menjadi valid apabila premis pertama itu menggunakan kata semua makhluk hidup berkaki 2. Semua manusia adalah makhluk hidup. Dengan demikian semua manusia berkaki 2. Maka argumen itu akan menjadi valid.
Namun premis awalnya apabila di sini menggunakan semua makhluk hidup berkaki dua, berarti nilainya akan salah. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkannya itu akan menjadi salah. Walaupun secara kenyataan memang semua manusia itu berkaki dua. Jadi yang harus diperhatikan dalam logika proposisional adalah hubungan antara premis dan kesimpulan. Apakah dia memiliki hubungan atau tidak? Apabila memiliki hubungan, maka dikatakan argumen tersebut valid. Namun jika tidak ada hubungan, maka argumen itu dikatakan tidak valid. Walaupun mungkin kesimpulan yang didapat adalah benar. Jadi yang perlu diingat bahwa di dalam pernyataan logika proposisional yang harus diperhatikan adalah hubungan antara premis dan kesimpulan. Jadi validitas yang logis adalah hubungan antara premis-premis dengan kesimpulan yang memastikan bahwa jika premis-premis benar, maka harus diikuti dengan kesimpulan yang benar, yang diperoleh dengan menggunakan aturan-aturan logika. Jadi kesimpulan juga harus berasal dari premis-premisnya. Contoh yang kelima, semua mahasiswa rajin belajar. Badu seorang mahasiswa. Dengan demikian, Dewi rajin belajar. Argumen seperti ini tidak valid, walaupun kesimpulan yang dihasilkan mungkin benar. Artinya di sini kesimpulannya Dewi itu rajin belajar. Namun kalau dihubungkan dengan premis yang ada, ini tidak ada hubungan. Di sini dikatakan bahwa semua mahasiswa rajin belajar. Ya, mungkin benar. Karena dikatakan semua mahasiswa. Kemudian Badu seorang mahasiswa. Ini juga mungkin benar. Tetapi kesimpulan yang didapat di sini adalah Dewi yang rajin belajar. Padahal di premis awal tidak ada menyebutkan tentang Dewi. Yang ada adalah Badu. Sehingga di sini pernyataan seperti ini, argumen seperti ini dikatakan tidak valid. Karena tidak ada hubungan sama sekali. Namun kesimpulannya bisa saja benar. Jadi kesimpulan di atas jelas tidak ada hubungannya dengan premis-premisnya. Walaupun bisa saja bernilai benar dan premis-premis bernilai benar. Tetapi bukan argumen yang kuat secara logis. Yang dimaksud dengan argumen yang kuat secara logis apabila premis-premisnya benar, kemudian kesimpulannya benar, dan ada hubungan antara premis dan kesimpulan. Itu dikatakan sebagai argumen yang kuat secara logis. Jadi argumen logis disebut kuat secara logis jika dan hanya jika argumennya valid dan semua premis-premisnya bernilai benar. Contoh yang keenam, semua binatang dapat terbang. Gajah adalah binatang. Dengan demikian, gajah dapat terbang. Jadi kalau kita lihat secara hubungan antara premis dan kesimpulan, maka argumen seperti ini dikatakan valid.
walaupun premisnya yang pertama salah. Ya, di sini katakan bahwa semua binatang dapat terbang. Kita ketahui bahwa tidak semua binatang bisa terbang, kan? Kemudian pernyataan yang kedua, premis yang kedua, dikatakan gajah adalah binatang. Benar. Ya. Namun di sini premis yang pertama itu salah. Premis kedua benar. Kesimpulannya didapatkan kesimpulan yang salah. Namun argumen ini valid karena antara premis dan kesimpulan memiliki hubungan. Jadi argumen ini dapat dikatakan valid, tetapi validitasnya tidak kuat karena jelas premis yang pertama adalah salah, walaupun bisa disebut valid, tetapi jelas validitasnya yang tidak kuat. Jadi, suatu argumen logis dapat disebut kuat jika dan hanya jika memenuhi dua persyaratan berikut. Yang pertama, argumennya valid. Yang kedua, semua premis-premisnya benar. Inilah yang disebut dengan argumen yang validitasnya kuat. Karena premisnya benar, kesimpulannya benar, dan argumennya valid. Oke, inilah yang dimaksud dengan validitas argumen. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.